Pernah nggak sih dengar kata kudus atau kekudusan terus langsung ngerasa, wah kayaknya ini standar yang tinggi banget, nggak mungkin kecapai. Tenang aja, hari ini kita bakal bongkar sama-sama apa sih sebetulnya maksudnya. Karena ternyata kekudusan itu bukan soal jadi manusia sempurna, tapi lebih ke sebuah perjalanan. Dan ini perjalanan buat kita semua. Oke, jadi langsung aja ke pertanyaannya. Hidup kudus itu sebetulnya ngapain? Apa cuma soal ngikutin daftar panjang, aturan boleh dan nggak boleh? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam, yang bisa mengubah kita dari dalam? Yuk, kita bedah bareng-bareng apa arti panggilan yang satu ini. Untuk benar-benar ngerti perjalanan ini, kita harus mulai dari akarnya dulu. Apa arti kata kudus itu sendiri? Dan jawabannya mungkin bakal sedikit bikin kaget. Ini bukan soal jadi orang yang kaku secara moral, tapi tentang sebuah ide yang kuat, yaitu dipisahkan. Nah, ini dia kuncinya. Kata asli dalam bahasa Ibrani, kodesh, dan Yunani hagios itu artinya bukan sempurna tanpa dosa, tapi artinya adalah dipisahkan atau dikhususkan. Coba bayangin deh, ada sebuah alat berharga yang sengaja dipisahkan sama pengrajinnya buat tujuan yang spesial. Nah, itulah gambaran kita. Dipisahkan dari hal-hal biasa dan dikhususkan untuk tujuan Tuhan. Ini soal perubahan identitas yang fundamental. Dan poin ini penting banget. Panggilan ini bukan cuma buat orang-orang super rohani, sama sekali bukan. Ini adalah panggilan universal buat setiap orang yang percaya. Jadi ini bukan menu tambahan yang bisa kita pilih atau enggak. Ini adalah inti dari identitas kita. Bisa dibilang ini tuh DNA iman kita. Jadi pas kita baca perintah, kuduslah kamu sebab aku kudus, jangan bayangin ini sebagai ancaman ya. Anggap ini sebagai sebuah undangan. Undangan untuk merefleksikan karakter Dia yang sudah memanggil kita. Standarnya bukan kesempurnaan bikinan manusia, tapi keindahan karakter Tuhan sendiri. Ini panggilan untuk jadi makin mirip sama Dia yang kita kasihi. Terus gimana sih wujud nyata perjalanan ini dalam hidup kita? Ternyata ini bukan kayak nyalain saklar lampu yang sekali klik langsung beres. Gambaran yang diberikan itu jauh lebih kaya. Sebuah proses seumur hidup yang punya 3 babak. Masing-masing babak punya keindahan dan tantangannya sendiri. Yuk kita lihat satu persatu. Nah, ini dia peta perjalanannya. Pertama, ada kekudusan posisional. Ini status yang kita terima. Kedua, kita masuk ke kekudusan progresif. Ini proses pertumbuhan seumur hidup. Dan yang terakhir, tujuan akhir kita, yaitu kekudusan sempurna. Paham 3 tahap ini penting banget biar kita bisa lihat gambaran besarnya. Kita mulai dari tahap pertama, kekudusan posisional. Anggap aja ini kayak status hukum. Di momen kita percaya pada Kristus, Tuhan langsung menyatakan kita kudus di hadapannya. Bukan karena kita tiba-tiba jadi sempurna loh, tapi karena kita seolah-olah diselimuti oleh kesempurnaan Kristus. Ini murni hadiah, anugerah total, dan kita terima saat itu juga, instan. Oke, sekarang kita masuk ke tahap 2, di mana kita semua hidup sekarang ini, kekudusan progresif. Ini adalah sebuah perjalanan panjang seumur hidup. Disinilah teori ketemu sama praktek. Ini adalah proses hari-hari di mana kita, bareng sama Roh Kudus, pelan-pelan diubah jadi makin mirip Kristus. Ingat ya, kuncinya adalah kemajuan, bukan kesempurnaan. Dan akhirnya kita sampai di tujuan akhir yang luar biasa, kekudusan sempurna. Inilah janji untuk masa depan kita. Coba bayangin deh, satu hari nanti, pas kita ada di hadapan Tuhan, semua perjuangan melawan dosa itu selesai. Nggak ada lagi. Kita bakal sepenuhnya bebas dari cengkramannya dan kita akan merefleksikan karakternya dengan sempurna. Harapan inilah yang jadi bahan bakar kita untuk terus maju. Oke, kita udah lihat petanya. Sekarang, yuk kita bicara yang praktis-praktis. Apa aja nih perlengkapan yang perlu kita bawa di ransel kita buat perjalanan ini? Alat dan kebiasaan apa yang bisa bantu kita buat tetap ada di jalur yang benar? Hidup kudus itu menyentuh semua aspek hidup kita loh, dimulai dari dalam, dari hati dan pikiran yang mau bersih dan terpisah dari dosa. Dan pasti nanti akan kelihatan hasilnya di luar, dari cara kita ngomong, cara kita bersikap jujur, dan yang paling penting, dari kasih kita ke sesama. Semuanya itu nyambung, kekudusan di dalam pasti akan menghasilkan buah di luar. Dan kabar baiknya, kita nggak disuruh jalan sendirian. Tuhan udah kasih kita sumber daya yang luar biasa. Firman-Nya itu kayak kompas kita. Doa itu jalur komunikasi langsung kita. Dan persekutuan sama orang-orang percaya lainnya itu sistem pendukung kita. Ini semua alat-alat dari Tuhan
yang dirancang buat nguatin kita di setiap langkah. Sekarang, kita jujur-jujuran sebentar ya. Perjalanan menuju kekudusan itu nggak selalu jalan tol yang mulus. Pasti ada tantangan, ada rintangan, kadang kita belok juga. Tapi, untuk setiap tantangan itu, ada motivasi yang jauh lebih kuat yang jadi bahan bakar kita untuk terus jalan. Inilah realitasnya. Di satu sisi, kita berhadapan sama perang di dalam diri, melawan dosa, tekanan dari luar, dan perlawanan rohani. Tapi di sisi lain, yang mendorong kita itu sesuatu yang jauh lebih besar. Rasa cinta kita yang dalam sama Tuhan, keinginan buat nunjukin kebalikannya ke orang lain, dan sukacita luar biasa yang kita dapat pas hidup selaras sama Dia. Setelah kita lihat proses dan tantangannya, yuk kita tutup dengan fokus ke tujuan akhirnya. Kenapa sih semua ini penting banget? Pemandangan indah apa yang sebenarnya nunggu kita di puncak perjalanan ini? Inilah jantungnya. Pengejaran kekudusan itu bukan tentang ngumpulin poin di hadapan Tuhan atau usaha biar kita selamat. Bukan. Keselamatan itu hadiah. Kekudusan itu adalah respons kita yang penuh syukur dan sukacita atas hadiah itu. Ini adalah sebuah kehormatan untuk bisa jadi cermin yang memantulkan keindahan dan kebaikan karakter Tuhan ke dunia yang lagi butuh banget melihatnya. Dan kita akhiri dengan pengingat yang kuat ini. Kejarlah kekudusan, sebab tanpanya tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalimat ini benar-benar menggarisbawahi betapa vitalnya perjalanan ini. Semoga pembahasan kita hari ini bisa sedikit menerangi jalan buat Anda. Pertanyaan terakhir yang saya tinggalin buat kita renungkan bareng adalah, setelah tahu semua ini, langkah kecil apa yang bisa kamu ambil hari ini untuk maju satu langkah lagi dalam perjalanan kekudusanmu?